Shalom Pak Sundoro dan rekan-rekan sekelas dalam mata kuliah Teologi Pantekosta. Saat ini saya Septiana akan mempresentasikan mengenai tugas akhir kita dengan topik eskatologi, yang mana terdapat sebuah studi kasus yang akan dipaparkan sebagai berikut. Seorang jemaat menjual rumah dan hartanya karena yakin pengangkatan terjadi dalam 6 bulan ke depan, setelah mendengar khotbah yang dirohanikan dan nubuat dari seorang penginjil karismatik. Lalu dari studi kasus ini kita akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah disediakan, yang mana pertanyaan pertama adalah mengenai analisis teks kunci dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Dalam bahasa Yunani disebutkan kata harpazo dan apantesis, serta membandingkan interpretasi kedua kata tersebut dalam tradisi Pentakosta, yakni pratribulasi dan pasca tribulasi. Pertanyaan kedua yaitu untuk merumuskan pernyataan pastoral tentang bagaimana mengajarkan pengangkatan sehingga menghasilkan pengharapan aktif, bukan pasif atau spekulatif. Dan pertanyaan terakhir adalah untuk membuatkan atau memberikan rekomendasi pengajaran kepada jemaat supaya tidak jatuh dalam spekulasi atau apatisme. Baik, sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, langkah baiknya jika kita membaca terlebih dahulu perikop dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, di mana judulnya adalah kedatangan Tuhan. Ayat 13, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Baik, setelah kita membaca perikop tersebut, kita akan dibawa untuk mengetahui latar belakang penulisan surat 1 Tesalonika ini. Dari segi konteks historis, surat 1 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan Tesalonika ini sendiri adalah kota penting di wilayah Makedonia, yang merupakan sebuah pusat perdagangan dan budaya yang ramai pada zaman Kekaisaran Romawi. Paulus mendirikan jemaat di sana di tengah penentangan yang kuat, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Secara garis besar, surat 1 Tesalonika ini ringkasannya adalah sebagai berikut. Surat 1 Tesalonika ini merupakan surat Rasul Paulus yang ditujukan untuk mendorong jemaat di sana agar tetap teguh dalam iman di tengah penganiayaan atau persekusi, memuji kasih dan iman mereka, serta mengajarkan hidup kudus dan pengharapan akan kedatangan Kristus. Paulus juga menjelaskan bahwa Kristus akan datang kembali, orang mati di dalam Dia akan dibangkitkan, dan yang mana itu akan membawa pengharapan serta penghiburan bagi orang-orang percaya pada zaman itu. Ia juga menegaskan bahwa yang telah meninggal akan dibangkitkan terlebih dahulu, lalu yang hidup akan diangkat bersama
untuk bertemu Tuhan di angkasa atau kita kenal dengan rapture sebagai pengharapan yang meneguhkan, bukan menakutkan atau mengintimidasi. Lalu kita akan masuk dalam penjelasan soal yang pertama, di mana akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk menganalisa atau analisis teks kunci dari 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 mengenai kata harpazo dan apantesis. Setelah itu kita akan membandingkan interpretasi kedua kata tersebut dalam dua pandangan, yaitu pratribulasi dan pasca tribulasi. Baik, untuk analisis atau analisa teks kunci kita akan saya bacakan kembali supaya kita mengetahui konteks keseluruhan terutama di ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kata akan diangkat ini yang diberikan warna biru berasal dari kata dalam bahasa Yunani harpagesometa di dalam kalimat ini, yang akar katanya adalah harpazo. Sementara kata menyongsong yang diberikan warna hijau ini dalam konteks ini adalah apantesin atau berasal dari akar kata apantesis. Selanjutnya, masing-masing kata tadi akan kita analisa atau kita bahas secara lebih mendalam. Kata yang pertama yaitu harpazo. Ya, dari akar kata tadi harpazo atau dalam konteksnya tersebut harpagesometa. Di dalam bahasa Inggris terjemahannya adalah will be caught up atau to seize. Yang mana berarti secara literal atau harafiah itu artinya adalah ditangkap atau diraih, obtained by robbery. Jadi semacam dirampas secara cepat. Nah, di sini terkandung pengharapan eskatologis, yaitu pengangkatan orang-orang kudus atau yang sering kita kenal dengan istilah rapture. Di sini Paulus menggambarkan peristiwa rapture tersebut dengan poin-poin berikut ini. Yang pertama, rapture itu terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat ditolak, kemana orang percaya diangkat, bukan sekedar diundang. Yang kedua, rapture bersifat komunal, menyatukan orang-orang kudus yang telah dibangkitkan dan yang masih hidup, jadi tidak satu persatu. Yang ketiga, rapture itu mengarah ke atas, di angkasa, yang di mana menunjukkan perpindahan yang nyata dan fisik. Dan poin terakhir adalah rapture itu merupakan suatu peristiwa yang berpusat pada Kristus, menekankan perjumpaan pribadi dengannya. Nah, sementara itu kata yang kedua yaitu apantesis atau di dalam konteks ayat 17 itu disebut dengan apantesin. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai meet atau an encounter, artinya sebuah perjumpaan, pertemuan. Nah, adapun signifikansi eskatologisnya dari pertemuan di angkasa ini adalah yang mana pertemuan ini menegaskan adanya kebangkitan tubuh dan suatu transformasi di dalam ayat 16. Lalu menunjukkan turunnya Kristus sebagai Tuhan dan Hakim yang berdaulat. Dan pertemuan di angkasa ini juga menjamin persekutuan yang kekal. Dengan demikian, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena pertemuan ini terjadi di awan-awan, berarti pertemuan ini bersifat transisional. Karena tujuan akhir atau tempat kediaman akhir kita, orang percaya, itu adalah bumi yang diperbarui di bawah pemerintahan Kristus, seperti yang ada dalam Wahyu 21 ayat 1-3. Nah, setelah kita mengetahui mengenai
analisa kata-kata dalam bahasa Yunani, kita akan membahas mengenai perbandingan interpretasi tadi, kedua kata tersebut, dalam sudut pandang pratribulasi dan pasca tribulasi. Seperti yang kita lihat di dalam gambar, yang sebelah atas itu adalah pandangan atau pendapat mengenai pre-tribulation atau pratribulasi. Di mana pratribulasi ini merupakan pendapat yang mempercayai bahwa pengangkatan gereja atau orang-orang percaya terjadi sebelum masa tribulasi. Jadi di sini ada gambar yang mana simbol salib ini merupakan penyaliban Kristus atau ya Kristus menyelamatkan dengan jalan salib. Lalu setelah itu masa anugerah dan panah ke atas warna hijau dan biru ini menunjukkan adanya rapture atau diangkatnya orang-orang percaya tepat sebelum terjadinya masa tribulasi. Nah, sementara itu second coming of Christ dan juga orang-orang saleh atau orang-orang kudusnya itu akan terjadi setelah masa tribulasi selesai. Jadi ada gap yang cukup jauh, cukup jelas antara rapture dan juga second coming of Christ atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, sementara untuk pandangan post-tribulation atau pasca tribulasi, ada perbedaan di sini karena pendapat ini mempercayai bahwa gereja harus mengalami masa sengsara 7 tahun dan baru diangkat pada akhir masa itu. Jadi post-tribulasi ini berpandangan berbeda di mana rapture atau pengangkatan orang-orang percaya ini terjadi sesaat sebelum second coming of Christ dengan orang-orang salehnya. Jadi selisih waktu antara rapture dan juga turunnya Kristus bersama orang-orang saleh itu gapnya sedikit selisih waktunya. Dan hal ini tepat terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Nah, perlu kita tahu mengenai doktrin yang berhubungan dengan 70 minggu Daniel dan masa sengsara yang akan datang. Dalam Daniel 9 ayat 24 disebutkan bahwa 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk mengenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, di sini pernyataan 70 minggu secara harafiah berarti 70 kali 7 tahun dan bukan 70 kali 7 hari. Sebab yang diperhatikan oleh Daniel dalam kitabnya dan doanya adalah soal tahun, bukan hari. Nah, kembali dalam Daniel, dan ke-70 kali 7 tahun ini sama dengan 490 tahun yang berhubungan dengan soal bangsamu, yakni bangsa Israel dan kotamu yang kudus, yaitu Yerusalem. Nah, adapun di sini ada tabel yang membandingkan tadi kedua kata tadi supaya kita bisa sama-sama tahu. Jadi supaya bisa lebih jelas di sini seperti kita tahu bahwa 7 masa lebih mengarah kepada tahun bukan hari secara literal. Nah, kita akan membedakan atau membandingkan berdasarkan waktu, tujuan, dan arahnya juga. Nah, menurut pandangan pre-tribulasi, waktu pengangkatan itu akan terjadi sebelum 7 tahun tribulasi. Sementara menurut pandangan pasca tribulasi, pengangkatan akan terjadi setelah 7 tahun masa tribulasi. Nah, untuk harpazo atau pengangkatan, menurut pandangan pre-tribulasi itu pengangkatan orang-orang percaya dari bumi ke surga. Sementara pasca tribulasi mengatakan hal itu adalah bertemunya orang-orang percaya dengan Kristus di udara. Menurut pandangan pre-tribulasi, apantesis itu adalah pertemuan di udara. Sementara pandangan pasca tribulasi mengatakan bahwa apantesis merupakan pertemuan untuk menyambut
dan mengiringi Kristus kembali ke bumi. Seperti yang kita tahu tadi selisih gapnya sedikit antara rapture dan juga second coming of Christ. Lalu untuk tujuannya, tujuan pengangkatan menurut sudut pandang pretribulasi adalah untuk menghindari murka Allah. Makanya pengangkatan dilakukan sebelum masa 7 tahun tribulasi. Sementara pasca tribulasi itu mengungkapkan bahwa tujuan dari rapture adalah untuk menyambut sang raja dan kembali bersamanya ke bumi untuk memerangi antikristus dan pengikutnya. Dan yang terakhir adalah mengenai arahnya. Kalau pre-tribulasi itu mengungkapkan bahwa arah pengangkatan itu ke surga, ke atas, sementara pasca tribulasi itu arahnya adalah ke atas, ke surga, lalu saat kemudian turun ke bawah, ke bumi. Nah, itu tadi soal penjelasan soal yang pertama. Dan kita akan memasuki penjelasan soal yang kedua, yaitu mengenai pernyataan pastoral tentang pengangkatan sehingga menghasilkan pengharapan aktif, bukan pasif atau spekulatif di dalam jemaat. Nah, kita perlu tahu kapan sih sebenarnya Tuhan itu datang. Di dalam Alkitab sendiri, kita ada beberapa ayat yang menunjukkan mengenai kedatangan Tuhan. Yang pertama merujuk dari Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dan di ayat ke-42 masih dalam perikop yang sama, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Selain itu, kita juga bisa melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-7 mengatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di sini kita bisa melihat bahwa waktu kedatangan Tuhan di udara itu bisa terjadi kapanpun, ya, kapanpun, dan kita tidak pernah tahu tepatnya. Tetapi, ya, sekalipun kita mungkin tidak tahu secara tepat kapan akan terjadi kedatangan Tuhan tersebut, hari atau jamnya kita juga tidak tahu, tapi kita bisa mengetahui saatnya sudah mendekat atau saatnya sedang mendekat. Seperti bisa kita lihat beberapa tanda yang menunjukkan dekatnya kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Yang pertama, terjadinya kemurtatan dan perlawanan yang merupakan cerminan dari kemerosotan moral yang dahsyat. Yang kedua, adanya usaha untuk mengumpulkan kekayaan yang sangat besar, tapi dengan cara yang tidak benar. Jadi untuk memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang tidak dikehendaki Allah dalam Yakobus 5 ayat 1-9. Selanjutnya, terdapat aktivitas pekabaran Injil yang masif. Bahkan sekarang ini berkat adanya teknologi, internet, semuanya apapun itu termasuk pekabaran Injil bisa dilakukan dengan lebih luas dan lebih mudah. Dan yang terakhir, kebangkitan Israel. Munculnya Israel sebagai sebuah negara merupakan tanda-tanda yang nyata bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali ini sudah semakin dekat. Jadi, apa yang seharusnya kita lakukan setelah tahu bahwa kedatangan Kristus semakin dekat? Bila anak-anak Tuhan meyakini doktrin kedatangan Kristus yang kedua dengan baik, maka mereka akan memiliki kehidupan yang mengandung 3 hal penting di bawah ini. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3. Yang pertama adalah iman. Bukan sekedar iman, tetapi iman yang bekerja, iman yang aktif, iman yang menghasilkan buah, atau kita sebut pekerjaan iman. Yang kedua, pengharapan. Pengharapan yang tidak putus nyambung, tetapi pengharapan yang tekun, yang terus berharap bahwa Kristus akan
datang kedua kalinya untuk menegakkan keadilan dan memproteksi, melindungi orang-orang kudusnya. Yang ketiga, kasih yang selalu berusaha, kasih yang selalu menutupi segala sesuatu, kasih yang mengikat. Nah, 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, itu bisa kita lakukan ya, sehingga akan membentuk suatu kehidupan yang hidup, yang tidak tidur, tetapi terus berjaga-jaga. Seperti disebutkan dalam Matius 24 ayat 44 sampai 46 dan Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Pengharapan yang kita miliki bukanlah pasif atau spekulatif, melainkan pengharapan yang pasti dan aktif yang mendorong kita untuk terus bertekun di dalam iman dalam Kristus Yesus. Lalu kita sampai kepada penjelasan soal nomor 3 yang terakhir, di mana kita diberikan kesempatan untuk memberikan rekomendasi mengenai pengajaran yang sehat pada jemaat agar tidak jatuh pada spekulasi atau apatisme, ya, terlebih yang berhubungan dengan pengangkatan atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah agar kita bisa fokus pada kesiapan hidup, bukan penentuan waktu. Tidak sibuk untuk menghitung kapan Tuhan datang, memperkirakan dan juga menghabiskan waktu untuk menentukan kedatangan Tuhan, tetapi kita bisa mengarahkan jemaat untuk fokus hidup berjaga-jaga dan setia setiap hari. Tidak sibuk menebak kapan waktu kedatangan Tuhan, seperti yang ada dalam Matius 24 ayat 36 dan 42. Hal kedua yang bisa kita lakukan atau kita sarankan, yaitu untuk menekankan pada tujuan penghiburan, bukan ketakutan. Jadi, kita diminta untuk mengajarkan bahwa pengangkatan adalah sumber penghiburan dan pengharapan, terutama bagi yang berduka. Seperti yang tertera dalam 1 Tesalonika 4 ayat 18, dan juga kita sudah membahas tadi bahwa tujuan dari pengangkatan itu adalah untuk menghindarkan kita, orang-orang kudusnya, orang-orang yang percaya Kristus, dari murka Allah yang akan ditertuang atau dituangkan kepada mereka, para antikristus dan pengikut-pengikutnya atau orang-orang yang memberontak pada Tuhan. Dan poin berikutnya adalah untuk menekankan mengenai kedaulatan Tuhan, bukan tentang spekulasi. Jadi di sini kita bisa mengajarkan bahwa waktu dan cara pengenapan sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Seperti kita tadi sudah baca, bahwa waktu dan caranya kapan itu hanya Allah Bapa yang tahu, bahkan anak pun tidak tahu. Apalagi kita juga tidak perlu menghabiskan tadi waktu, tidak perlu berspekulasi, hanya kita belajar untuk menyerahkan sepenuhnya ya kepada kedaulatan Tuhan. Seperti yang tertuang dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7 maupun Ulangan 29 ayat 29. Selanjutnya, poin keempat adalah kita bisa mengaitkan pengajaran mengenai pengangkatan tadi dengan hidup kudus dan bertanggung jawab. Jadi pengharapan akan kedatangan Kristus ini seharusnya mendorong kita, jemaat, untuk hidup sesuai kebenaran firman Tuhan dan aktif, bukan pasif. Jadi untuk menjaga kekudusan, untuk bertanggung jawab pada setiap hari yang kita jalani, seolah-olah mungkin kita tidak pernah tahu apakah kita masih akan diberikan umur atau kesempatan Tuhan untuk bisa melanjutkan hari-hari kita. Tetapi sangat penting untuk bisa berjaga-jaga, menjaga kekudusan hidup, dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita bicarakan, yang kita lakukan, yang kita pikirkan itu kepada Tuhan. Seperti tertuang dalam 2 Petrus 3 ayat 11-12 dan Kolose 3 ayat 23. Yang kelima, kita bisa mendorong jemaat untuk tetap aktif dalam pelayanan, bukan apatis atau bahkan mundur.
Jadi jemaat bisa kita terus tetap ajak untuk setia, ya, tetap setia melayani dan bertanggung jawab dalam setiap hal-hal yang dipercayakan Tuhan, sambil terus menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh ketaatan. Ya, jadi bukan berarti ketika kita tahu tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah mendekat, lalu kita menarik diri, lalu kita tidak lagi melayani karena kita takut kalau kita tidak siap. Justru ketika pelayanan kita bisa terus dimurnikan, kita bisa terus belajar untuk makin serupa dengan Tuhan, kita bisa juga memenuhi kebutuhan jemaat-jemaat ataupun rekan-rekan pelayanan kita, ya, dengan tetap aktifnya kita dalam pelayanan. Nah, di sini bisa dilihat di Titus 2 ayat 12 sampai 13 juga, dan 1 Korintus 15 ayat 18. Serta yang terakhir yang bisa kita bagikan kepada jemaat adalah untuk membangun sikap saling menghargai dalam perbedaan pandangan. Seperti kita ketahui bahwa tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama, sehingga kita perlu kerendahan hati dan kasih. Kita tahu bahwa pandangan bahkan dalam tradisi Pentakosta pun ada beberapa pandangan. Selain yang tadi sudah disebutkan, ada pre-tribulasi, ada pasca tribulasi, atau bahkan ada yang mid-tribulasi, di mana pengangkatan Kristus diyakini akan terjadi pada 3,5 masa tribulasi, lalu di tengah-tengah itu akan terjadi pengangkatan, dan selanjutnya terjadi antikristus yang menunjukkan diri siapa sebenarnya. Jadi terlepas dari perbedaan pandangan, alangkah baiknya jika kita tetap bersama-sama saling menerima dengan penuh kerendahan hati dan kasih, tidak memperdebatkan, tetapi mau sama-sama membangun, mau tetap saling mengingatkan, saling menopang, dan juga saling melayani, karena dari situ kita akan bisa semakin dipersiapkan Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Demikian presentasi dari saya. Kiranya apa yang sudah saya bagikan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.